Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbicara guys, bagaimana orang Indonesia itu begitu disukai di tanah suci Mekah karena adab dan sopan santun yang luar biasa guys. Apakah adab dan sopan santun ini semua warga Indonesia memilikinya guys? Ternyata ini jawabannya guys. Rasmi di sini reaksi santai, Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu. Rasmi Studio hiburan untukmu. Sumpah ya, beberapa kali umroh nggak diragukan lagi. Orang Indonesia itu yang paling sopan, paling nggak pernah sikut-sikut, nggak pernah pada main fisik. Kalau orang Indonesia pokoknya in general very sopan banget ya, kayak budaya biasa lah, nggak pernah sikut-sikut. Terus kalau ada orang sujud apa sholat gitu ya udah diem aja, nggak dilewatin. Pokoknya top lah kita, tata keramanya sangat diperlukan di tanah suci. Mungkin yang buat umroh ngerti kan apa yang gue omongin. Indonesia, sopan. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Siapa namamu? Latif. Saudara? Adik. Ben de siye partner they are a little bit camera shy. Pergi ke sini untuk sholat Idul Fitri ya? Senang bertemu denganmu. Sehat selalu, Latif. Alhamdulillah. Apa makanan favoritmu? Tempe. Tempe. Apa makanan favorit Anda? Ada ikan lele. Ikan lele. Beke lele? Salah satu budaya di Indonesia yang keren menurut saya adalah budaya pantun. Jadi saya tadi oratoret nulis pantun khusus buat mereka bertiga. Oke, ikut baca ya. Silakan. Mari biasakan lari pagi. Cakep. Saat udara belum penuh polusi. Cakep. Cantik dan ganteng berdarah luar negeri. Cakep. Apa sih yang paling dicintai dari negeri ini? Cakep. Nah, harus dijawab. Nah, ini apa? Apa makanannya, apa pemandangannya, apa wisatanya, apanya yang paling dicintai dari negeri ini? Kalau saya yang sudah 24 tahun di Indonesia, saya cinta unggah-ungguhnya. Sopan santun. Sopan santunnya yang mungkin beberapa kali saya tidak temukan di habit orang-orang dari negara lain. Walaupun kamu pun juga sempat trauma karena dibully, itu nggak bikin kamu kapok dan tetap menilai bahwa orang Indonesia tetap punya sopan santun dan unggah-ungguh. Saya itu percaya semua itu sudah ditakdirkan. Saya diberi fisik begini sama Allah, ditaruh di Indonesia itu ada alasannya. Dan kebetulan saya sejak SMP itu penggemar beratnya Mbah Tejo, jadi saya tidak mau hidup seperti orang yang nggak punya Tuhan. Coba Salim ke ibu Korea saya. Reaksinya, ibu saya agak bingung dan langsung balik Salim juga. Kok ibu saya cepat banget ya belajarnya? 이게 인도네시아 인사야? 근데요, 내가 해야 된대, 내가. 엄마는 그냥 받으면 돼. 엄마는 그래 받으면 왔어 이렇게 그래. Terus ini cara salam di hari Chuseok Korea. Terus ini cara salam ke kucing Korea. Permisi ya. Monggo. Monggo. Mari. Oke. Halo. Halo. Ya. Nyuwun sewu, Mbak. Awas kok tanganmu anu loh. Oh, mobilnya lagi masuk ya. Jokore. Ayo, oke Des. Penyelamatan ini guys, mobil kebetulan nih jalan. Langsung. Jadi mawang ini. Arigato. Oh, orang Jepang. Jadi muka bule kamu ini menurut kamu menguntungkan atau merugikan? Ada plus minusnya. Plusnya apa, minusnya apa? Kenapa kok mungkin dengan orang-orang yang face luar seperti kami memilih untuk kerja di Indonesia? Karena sampai detik ini pun masih jadi pertanyaan saya, kenapa orang berwajah seperti saya yang disebut bule itu selalu dilihat superior? Kenapa harus ada ekspektasi-ekspektasi yang saya penuhi? Saat saya dulu lulus SMA, saya bilang,
Nggak usah langsung kuliah kali ya, saya mau coba jadi kasir minimarket. Kenapa saya diketawain? Dengan kata-kata, bule kok jadi kasir minimarket? Bule kok naik angkot? Kenapa? Tapi di sisi lain, ternyata saat saya mengawali karir jadi freelance model, dengan wajah seperti ini, saya matok harga mahal tuh dianggap wajar. Oh ya jelas lah, bule. Itu tadi kerugian dan juga keuntungannya ya, punya muka bule. Tapi lebih banyak keuntungannya dong pasti ya. Tergantung bagaimana kita memandang. Ini aku dulu, 2003. Lihat ya, lihat. Fam, aku kayak Backstreet Boy ya. Aku lihat baik. Tapi fam, aku kriminal. Aku pecandu narkoba. Aku miskin, hampir homeless. Sekarang fam, muka saya kayak kriminal, tapi hati saya ke Backstreet Boy. Jangan nilai orang sama penampilan. Selalu orang bisa bohong sama penampilan. Nilai sama tindakan. Itu asli fam. Actions speak louder than words. Lihat, lihat lagi, lihat lagi. Ya, muka Hello Kitty, hati kriminal. Muka kriminal, hati Hello Kitty. Gasku. Pria asal Thailand keturunan Korea ini baru saja tiba di Jakarta. Dia pun mendatangi seorang supir bajai untuk mengantarnya keliling Jakarta. Untungnya, pengemudi bajai ini cukup bisa berbahasa Inggris, walau sedikit terbata-bata. Saat mau naik, sang supir berkata, "Hati-hati dengan kamera kamu, jangan terlalu keluar." Lalu sepanjang jalan sang supir menjelaskan bangunan apa yang mereka lewati, termasuk istana negara yang megah itu. Lalu akhirnya sang supir berkata, "Tapi sekarang Jakarta bukan ibu kota lagi, ibu kota kami telah pindah ke Pulau Kalimantan. Lain kali, kamu harus ke sana, itu pulau yang indah." Pria Thailand ini pun cukup kaget, karena dia ternyata tak tahu akan hal itu. Lalu, setelah puas jalan-jalan, dia pun memberikan uang ke sang supir. Lalu supir ini berkata, "Hei, ini sudah terlalu banyak." Namun sepertinya pria ini memang sengaja memberi lebih, karena merasa puas dengan keramahan sang supir bajai. Sumba. Bisa bahasa Sumba apa? Oh ini orang Sumba ini. Ini orang Sumba, ini orang Sumba. Aku orang Rusia. Ini orang Sumba. Bilang bisa bahasa Sumba. Apa Coba ngomong. Willymu? Oh ini. Bahasa Sumba. Jago bahasa Sumba kamu. Belajar di mana bahasa Sumba? Itu satu mamaku yang dari Bali, yang dari Sumba, dia ajar aku. Oh. Dia ajarin kamu bahasa Sumba. Ajarin bahasa Sumba. Nanti pergi ke Sumba ya. Ngomong satu kata bahasa Sumba, bisa? Satu kata aja. Satu kata aja. Gara-gara Iya. Kenapa jamaah Indonesia paling disukai di Tanah Suci? Pertama, jamaah Indonesia penurut. Kedua, jamaah Indonesia tidak suka bikin ribut. Ketiga, jamaah Indonesia tidak suka berdebat urusan tempat sholat. Keempat, jamaah Indonesia tidak suka buat masalah. Kelima, jamaah Indonesia ramah dan murah senyum. Inilah rahasianya kenapa jamaah Indonesia disukai di Tanah Suci. Jangan lupa follow, share, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Orang Indonesia itu adalah orang yang paling baik di dunia. Sudah terbukti melalui berbagai survei dan studi. Satu kali saya mendampingi Pak Presiden ke Timur Tengah. Dia bertemu dengan satu kepala negara yang nggak akan saya sebut namanya. Dan semuanya pengasuhnya orang Indonesia. Mempercayakan anak-anaknya kepada orang Indonesia. Ayah saya meninggal kira-kira 18 tahun yang lalu. Beliau menitipkan ibu saya kepada staf rumah tangga kita. Komitmen yang dipercayakan oleh almarhum ayah saya itu dipegang teguh terus oleh suami istri ini sampai hari ini. Sekarang ibu saya sudah usia 92 tahun. Masih membersamai ibu? Masih bersama. Saya benar-benar percaya bahwa rakyat Indonesia itu rakyat yang paling berbaik hati di antara semua negara-negara yang ada di dunia ini. Dan itu cerita yang saya dengar berkali-kali. Ya, saya kemana-mana. Jadi bergaul dengan masyarakat kita itu yang paling inspiratif bagi saya. Gak mengdiri kah? Gak mengdiri kah? Gak mengdi. Gak mengdi. Orang nah. Ya. Medoyo apa? Terus hati-hati alek. Ya,
Video pada kali ini terkait dengan warga Indonesia guys. Orang bule ataupun apabila mereka tiba di Indonesia, mereka merasakan bahwa orang Indonesia itu sangat welcoming dan begitu mesra dengan warga luar ataupun bule yang datang ke Indonesia guys. Satu perkara yang saya dapat dalam video ini, apabila orang Indonesia berada di tanah suci Mekah, yang mana orang Indonesia kalau di Arab Saudi sangat disukai oleh petugas jemaah umroh ataupun haji di Arab Saudi, karena mereka mengatakan bahwa orang Indonesia itu merupakan orang yang paling berdisiplin, paling memahami peraturan di tanah suci Mekah, nggak suka buat ribut, nggak suka buat onar, dan mereka begitu mudah senyum, mudah mesra dengan semua jemaah haji atau umroh yang ada di tanah suci Mekah, yang menyebabkan petugas Arab Saudi merasakan bahwa orang Indonesia yang datang ataupun pijak kaki ke tanah suci Mekah merupakan orang yang paling disiplin, mempunyai komitmen dan mempunyai rasa menghormati orang lokal yang sangat tinggi guys apabila mereka berada di tanah suci Mekah. Ini terbukti dalam video ini apabila mereka begitu nggak suka ataupun tidak meremehkan orang lain, dan mereka sangat mempercayai petugas di Arab Saudi, dan mereka merasakan bahwa mereka perlu mematuhi semua peraturan yang dibuat di Arab Saudi guys. Kalau kita melihat dalam negara Indonesia sendiri, warga Indonesia sendiri begitu welcoming kepada orang yang datang ke negara mereka, dan percaya apabila mereka berada di luar Indonesia, mereka juga turut membawa budaya mereka menghormati orang lain di tempat di mana mereka berada guys. Kalau di Indonesia pun mereka menghormati orang yang datang, kalau mereka berada di tempat orang lain pun mereka turut menghormati tuan rumahnya. Jadi ini satu sikap yang saya sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang Indonesia. Boleh menganggap bahwa orang Indonesia merupakan orang yang paling baik di dunia guys. Wow, ini satu kenyataan yang pada saya sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang Indonesia guys. Pada saya kekuatan bangsa Indonesia itu terletak kepada percayaan mereka terhadap kemampuan diri, di samping mereka begitu menghormati orang luar, dan pada saya mereka sangat prihatin setiap perkara yang berlaku sama ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, dan mereka mempercayai bahwa buat baik itu pasti dibalas sebaik guys. Menurut Anda bagaimana? Itu sedikit sebanyak pandangan daripada saya pada kali ini. Sekiranya Anda punya pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Rasli Studio.